Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nendin Siva Alfiani dengan NPM 205401446034 dari kelas B1. Di sini saya akan membuat tutorial uji main Whitney test, yang dimana uji main Whitney test ini adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji sampel bebas atau independen yang berjumlah 2 sampel serta keduanya tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus, yaitu hasil check up kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa selama 8 jam sebelum dicek gula darah dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Nah, uji ini bertujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Nah, di sini saya sudah membuat datanya ya. Ada 25 orang dan di sini terdapat datanya juga dengan kadar gula seperti ini dan kelompok yang tidak berpuasa serta yang berpuasa. Yang dimana yang tidak berpuasa ini dari nomor 1 sampai dengan 13 dan yang berpuasa dari nomor 14 sampai 25. Nah, untuk hipotesis kasus ini yaitu H0 tidak ada perbedaan secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Oke, kita mulai aja ya. Kita buka program SPSS-nya. Nah, di samping saya sudah membukanya. Membuka program SPSS ini muncul seperti ini ya, yang dimana di bawahnya itu, di bawah sebelah kiri terdapat data view dan variable view. Nah, kita isi variable view-nya dulu terlebih dahulu. Di sini terdapat menu name, type, weight, decimal, label dan lainnya ya. Yang kita harus isi cukup name, terus juga desimal, label, dan value-nya. Nah, untuk name kolom pertama, baris pertama itu kita isi dengan kadar gula. Kadar. Nah, untuk name itu tidak boleh pakai spasi sehingga saya pakai underscore. Kadar underscore gula. Selanjutnya untuk desimalnya itu kita nolkan saja dan untuk labelnya kita kasih keterangan kadar gula darah. Ya, selanjutnya baris kedua kita isi name-nya dengan kelompok dan untuk desimalnya itu kita isi 0. Labelnya tidak usah diisi, tetapi yang diisi di sini value-nya dengan value dengan keterangan 1 itu kelompok yang tidak berpuasa ya. Kita klik add. Selanjutnya value nomor 2 kita isi dengan berpuasa. Klik add. Nah, setelah tertulis seperti ini, 1 tidak berpuasa dan 2 berpuasa, klik OK. Selanjutnya kita pindah ke data view-nya. Untuk data view-nya kita isi data yang sudah ada di samping kanan saya, yang dimana terdapat 25 responden dengan hasil seperti ini. Untuk memudahkan, kita copy saja ya. Kalau diketik manual juga boleh, tapi untuk lebih singkat dan lebih mudah, tinggal kita klik copy paste. Dan
Tentu saja kita cek dulu nomor 1 sampai dengan 25 apakah tercopy semua, dan tercopy ya. Selanjutnya untuk kelompoknya kita tidak usah copy yang keterangan tidak berpuasanya, tetapi copy yang keterangan 1 dan 2-nya, karena tadi di value-nya sudah kita masukkan 1 itu tidak berpuasa dan 2 itu berpuasa. Kita copy. Nah, otomatis di sini sudah ada keterangan ya, tidak berpuasa atau berpuasa. Setelah itu, kita klik Analyze. Dan kita pilih di sini, non-parametric test. Di sini sudah ada ya pilihannya. Kita pilih 2 independent sample. Bila sudah terlihat seperti ini, tampilannya terdapat kadar gula darah dan kelompok. Kita klik kadar gula darah dan kita pindahkan ke test variable list-nya. Nah, kelompoknya juga kita pindahkan ke grouping variable, dipindahnya. Di sini masih ada tanda tanya ya. Jadi kita klik define group, yang dimana grup 1 itu tadi tidak berpuasa dengan keterangan 1 dan grup 2 itu yang berpuasa dengan keterangan 2. Setelah itu continue. Nah, harus dipastikan bahwa main whitney U-nya itu tercentang. Kalau belum tercentang, centang gitu ya. Dan ini diabaikan saja. Terus kita klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Nah, sudah terlihat hasilnya bahwa kadar gula darah tidak berpuasa dengan jumlah 13 dan berpuasa dengan jumlah 12. Main rank-nya 18,62 dan untuk berpuasa main rank-nya 6,92. Yang dimana tes statistiknya terlihat bahwa nilai Z-nya itu menunjukkan angka minus 3,972. Nah, tinggal kita analisis nih hasilnya. Di sini terdapat keterangan bahwa pengujian statistik berdasarkan nilai Z dan probabilitas. Jika Z hitung kurang dari Z table atau nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Sedangkan jika Z hitung lebih dari Z table atau nilai sig-nya itu kurang dari sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak. Kita lihat di sini bahwa asim sig-nya itu 0,000, yang dimana berarti nilai sig kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Dengan kesimpulan bahwa kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa itu terdapat perbedaan secara bermakna. Seperti itu. Sehingga H0-nya kan ditolak karena H0-nya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, padahal terdapat perbedaan yang bermakna. Mungkin cukup sekian tutorial uji main whitney test dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.